Tiga bersaudara, si sulung dibanggakan, si bungsu dimanjakan. Tapi bagaimana dengan anak tengah? Ia sering tak dianggap. Inilah kisah tentang anak tengah yang hanya ingin didengar, dicintai tanpa syarat, dan dilihat bukan hanya sebagai bayangan di antara dua cahaya. Di balik aroma sore dan denting piring makan, terukir senyum kecil penuh kebanggaan. Namun di sudut ruangan ada raga yang tak disapa, suara yang tak didengar, dan cahaya yang perlahan meredup, tersisih dalam sorot yang tak pernah ditujukan padanya. Halo Kak. Halo anak mama, gimana hari ini sekolahnya? Hari ini sekolahku baik kali. Tadi kami ujian matematika loh Mak. Terus aku dapat nilai 95. Keren kali anak mama ini. PR-nya udah siap? Udah dong. Emang pintar-pintar anak kita ini kan? Iya sama kayak abangnya. Apalagi si Robby, umurnya sekarang dia bisa bantu orang tua. Iyalah, itu kan abang kesayanganku. Kemarin aku juga dapat nilai A semua di ujian aku. Mak, hari ini kamu masak apa Mak? Hari ini ada makanan kesukaan Ruby. Yes. Dengan lembar demi lembar mimpi di tangan, ia mengetuk ruang hati orang tuanya. Tapi yang datang bukanlah pelukan, justru pintu yang tak terbuka. Ia bicara tentang masa depan, namun dijawab dengan masa lalu. Ia membawa harapan, namun yang diterima hanyalah beban. Gimana ya pekerjaan Robby di sana? Pastinya dia udah sukses di sana. Pasti sih kalau itu. Halo Pak. Aku bawa browsernya untuk beasiswa tahun depan. Aku mau nyoba beasiswa ini. Coba mau apa lihat dulu browsernya. Tidak usah dulu ya nak, soalnya si Robby juga mau masuk SMA swasta, pasti biayanya mahal. Lagian dulu kakak kamu Robi, dia kerja dulu loh baru kuliah. Tapi Mak, untuk kerja sekarang kalau cuma tamat SMA susah Mak. Karena kita harus pendidikan tinggi juga dulu baru mau melamar kerja biar diterima. Ya nak, tapi kan kamu anak laki-laki, kamu harus paham kondisi ekonomi keluarga orang tua kamu. Coba kamu cari kerja dulu untuk membantu ekonomi. Lagian Ruby lebih butuh, dia juga berprestasi. Ketika tidak didengar oleh orang yang melahirkan, ia datang pada sang kakak dengan sisa harap dan luka terbuka. Namun di sana pun ia hanya menjadi bayang, tak penting, tak cukup, dan ia pun pergi membawa perih yang tak terlihat. Halo Kak, tadi aku udah ngomong sama Mak sama Bapak. Karena tahun depan aku mau kuliah, tapi nggak didukung sama mereka. Padahal aku juga udah nyari beasiswa loh, biar nggak lagi nambah tanggungan buat orang tua kita. Ya, kamu harus realistis, Ren. Nggak semua orang setiap tamat SMA langsung kuliah. Mereka bekerja dulu untuk mencukupi biaya untuk kuliah supaya tidak membebani kedua orang tua. Tapi Bang, aku udah nyari-nyari informasi juga kok untuk beasiswa, biar orang tua kita itu nggak nambah beban. Tapi kan Bang, kalau misalnya kamu mau kuliah, yang kamu yang dipikirkan itu bukan cuma untuk biaya kuliah aja. Nanti kalau misalnya kamu mau kuliah di luar kota, biaya di sana kayak mana? Makan hidup, kehidupan sehari-hari gimana? Kan perlu dipikirkan. Nah, jadi lebih baik kamu kerja. Apalagi kan aku selesai tamat SMP ini masuk SMA swasta yang terbaik. Nah, dan itu perlu biaya yang sangat banyak. Kalau misalnya mama sama bapak itu fokusnya ke biaya sekolah kita berdua, itu mungkin mama sama bapak nggak sanggup. Jadi ya pasti mama bapak pilih aku lah. Terus aku harus ngalah sama adek saat ini. Ya iyalah, kan aku anak paling kecil. Kamu terlalu sensitif, Ren. Hidup ini adalah prioritas. Contoh abang. Abang bekerja dulu baru kuliah supaya tidak membebani kedua orang tua. Tapi kan abang selalu didukung. Aku kan nggak pernah dukung, makanya aku nggak sukses kayak abang. Udah lah bang,
Di bawah langit yang muram, teman-teman datang bukan membawa jalan, melainkan pelarian. Dan dalam tawa palsu dan cairan pahit, ia tenggelam sejenak dari dunia yang tak pernah memeluknya. Wis, ada orang. Bro. Aduh. Bro, burung kali nih bro. Coba dulu sini kita dulu. Cerita. Aduh, burung kali ini lihat ini. Nah bro, Coba apa cerita? Kok burung kali? Enggak lagi yang ngerti gue bro. Gua mau santai kuliah. aja bro. Gue Ini mau kayak kuliah. kita. Tapi enggak dikasih sama orang tua gue. Ini kayak kita santai, bebas. Ngapain kuliah? Nggak perlu belajar itu. Ya juga ya bro. Kasih rokok. Bro, kasih rokok. Apa nih bro? Aman nih bro, aman aja. Enggak apa-apa nih bro. Semangat bro. Stres banget lu. Relax dulu bro, santai ya, santai. Aduh, santai aja. Nah, ini minum biar tenang, tenang. Apa nih bro? Udah enakan? Baik bro. Jadi tambah yuk, tambah. Thank you bro. Thank you bro. Cis bro. Langsung bro. Langsung mabuk lu kan? Kok santai aja. Udah, balik kita. Satu kali tarik juga mau bro. Oke bro, tambah. Nagih. Mana nggak lagi stres? Udah baik kan bro. Malam memecah sunyi dengan suara yang akhirnya berani melawan. Ia bukan anak yang patuh lagi, tapi jiwa yang telah lelah menjadi bayangan. Malam itu bukan hanya kemarahan, tapi jeritan yang selama ini dikunci. Dan ia pun pergi dengan hati yang hampir tak pernah percaya lagi pada rumah. Kemana ya si Randy ini? Kok jam segini belum pulang-pulang dia? Ya di mana ya? Udah malam banget lagi. Pak, Randy, apa ini? kamu mabuk? Kalian siapa? Kalian keluar dari rumah saya sekarang juga. Jangan suruh dia pergi. Kami ini dia. Kami Ega cuma yang ngerti aku. Kamu sadar gak? Diri kamu sudah berubah. Kamu bukan seperti yang kami kenal. Sadar nggak, Sen? Kamu itu bikin malu. Gue yang kenapa? Ada apa ini? Bang Randy, kamu kenapa? Kalian juga, siapa kalian? Ngapain kalian di rumah kami? teman dia. Pergi kalian dari rumah kami. Enggak, kami nggak butuh kalian. Pergi kalian dari rumah kami. Gak ada yang ngertiin aku. Aku cuma pelengkap dulu ini. Robby, kamu selalu ingin diperhatikan. Kamu pikir aku gak sukses kayak kamu. Ruby, selalu pengen dimanja, selalu pengen diperhatikan. Kalian yang buat aku gini. Aku pengen pergi dari rumah ini. Lepaskan. Bang Randy kok kayak gitu sih? Pagi pun datang membawa cermin bening bernama kesadaran. Mereka melihat diri mereka dalam luka yang ditinggalkan Randy. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi pembelaan. Hanya satu tekad, menemukan kembali anak yang telah mereka abaikan. Pagi, Pagi anakku. Ma, Pak, nggak capek kalian kan mikirin yang semalam? Oh iya Pak. Mana nih si Randy? Biasa dia ada di sini ngumpul bareng kita. Kita memang semua salah anakku. Kita terlalu membanding-bandingkan si Randy itu. Randy juga butuh kita harus minta maaf sama dia. Oh iya Pak, Ma. Bapak dan Mama juga terlalu mendukung Robby dan Ruby dalam segala hal. Sedangkan si Randy, Bapak dengan Mama tidak mendukung dia. Mungkin seperti kuliah, Bapak dan Mama tidak mengizinkan dia untuk kuliah. Iya, aku juga jadi adik terlalu egois sama dia.
apapun yang diinginkan juga terlalu peduli kita, terlalu egois kita sama Bang Randy. Jadi harus kita cari solusi untuk dia. Kita cari aja si Randy, kita daftarkan dia kuliah, biar dia tahu dia nggak sendiri. Iya, harus kita bilang ke Bang Randy kalau kita itu semua sayang sama dia. Yuk kita cari Bang Randy. Yuk. Di tempat yang dulu menjadi tempatnya hilang, kini hadir tangan-tangannya memanggilnya pulang. Bukan dengan janji sembuh, tapi dengan cinta yang akhirnya setara. Mereka tak hanya memeluk tubuhnya, tapi juga mimpinya. Dan pagi itu, lahirlah kembali sebuah keluarga. Ku ingin belajar menerima diri. Itu Bang Randy. Halo Randy. Bang, kenapa kamu gak ikut tadi sarapan sama kami? Nak, kami minta maaf. Kami tahu kami salah. Kamu tidak anak kami, nak. Kita akan mencari kuliahmu. Di mana kau kuliah, kami akan mendukungmu sampai lulus kuliah. Ren, abang minta maaf. Mungkin abang terlalu egois dan tinggi hati, sehingga abang tidak memikirkan apa yang kamu inginkan. Iya Bang, aku juga minta maaf ya. Aku udah sama Ando, aku hargai kamu sebagai abangku. Mulai hari ini kita harus saling menyayangi semuanya ya, harus saling peduli. Makasih ya buat mama sama bapak, adik sama abang udah ngertiin aku. Kalau gitu, mari kita mulai semuanya dengan penuh sukacita. Oke, sayang mama bapak.